Shalom warga kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius. Karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya, saya mendengar semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Hadir dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, sungguh pagi hari yang indah. Hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam Markus 9 ayat yang ke-50. 1, 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menentukan setiap kami baik adanya. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kami. Hadir di tempat ini bersama keluarga kami Tuhan. Bersama orang-orang yang kami kasihi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau tetap mengiring mengikut Engkau Yesus. Inilah kerinduan setiap hati kami. Datanglah Tuhan, untuk setiap hati kami dipulihkan. Setiap hati kami diperbaharui oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara.
Terimalah segala pujian kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kami Tuhan, ku mau mengiring-Mu, mengikut-Mu Yesus. Bawa hidup kami Tuhan bersama-Mu, selalu di dalam-Mu. Kami menyembah Tuhan, Kau Yesus, Kau Tuhanku. Hidupku menyembah-Mu Tuhan,
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin. Ku bawa hatiku Tuhan, oh Yesus, setiap hati kami. Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku, oh, penyembahanku Tuhan. Yesus semakin bertambah, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Tuhan. Aku untuk kami mau mengenal Engkau, di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku Tuhan. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan selalu, ku mau mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ini setiap kami Tuhan, yes, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin. Yes Lord, yakin anugerahnya memenuhi. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhanku, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kami naikkan bagi Engkau Tuhan, Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Supaya kita percaya pagi hari ini mengatakan cuma Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Coba lihat samping kiri kananmu, katakan cuma Yesus satu-satunya. Dia pengharapan, dia jalan kebenaran bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan atas kepala kita buat Tuhan kita. Amin.
kita. Untuk ku hidup, yes, amin, hanya menyerahkan. oh kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu, amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Sekali lagi katakan, kaulah alasan, amin, untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Serukan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ini pengakuan kami Tuhan. Oh anugerah-Mu, hidupku takkan sama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Firman Tuhan ada dalam hidup kita, menjadi kebenaran atas hidup kita. Haleluya. Suka firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan tak pernah, yes, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, Kau kebenaranku Tuhan, yes, kebenaran yang bebaskan, amin, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah, katakan, karena Dia bersamaku, setia Kau menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam-Mu Tuhan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, hanya di dalam namanya Kau Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa, katakan pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan
Silakan duduk kembali saudara. Shalom semua warga kerajaan. Begitu pentingnya, who is the source of our authority? Siapa sumber dari otoritas kita? Dalam Lukas pasal 9 ayat pertama dikatakan, Yesus appointed, melantik 12 murid. Diberi exousia, diberi kuasa. Dan sebab pada waktu itu kan Roh Kudus belum dicurahkan. Diberikan otoritas untuk melakukan apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ada the other 70 murid yang lain. Dan kita tahu bagaimana ketujuh diakan pertama itu juga itu adalah gambaran atau dikatakan memang asalnya dari 70 murid ini. Dan ketika itu apa yang membuat mereka sukacita dalam pelayanan? Bahkan setan-setan, roh-roh jahat tunduk pada kami demi namamu. Perhatikan, demi namamu. Kita tahu bagaimana tanpa nama Yesus kita tidak bisa melakukan mengusir roh jahat. Tapi kita tahu bagaimana Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Memang iblis sudah dikeluarkan, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dia akan turun ke bumi, jatuh seperti kilat dari langit. Sampai sekarang kita tahu bagaimana kilat itu ada gambaran, ada kuasa Tuhan, tapi ada juga gambaran pada kuasa kegelapan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular roh jahat ini, kalajengking kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk padamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Perhatikan, selain appointed juga itu harus resmi, saudara. Banyak kali anak-anak muda kita bilang, tidak perlu itu pentabisan, tidak perlu. Perlu. Kita lihat Kristus, kita lihat ke-70 murid ini, tanpa appointed, tanpa ada covering, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Yesus bersukacita dalam Roh Kudus. Banyak sekali yaitu foto-foto atau film-film tentang Yesus dari Nazaret yang mukanya panjang, tidak ada senyumnya, seperti orang yang anemik tuh, kekurangan darah begitu. Yesus bergembira Roh Kudus ini apa? Rejoice in the Spirit. Agaliao, menari-nari dengan emosi yang hebat. Karena apa? Karena 70 murid ini dipakai oleh Tuhan. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit bumi. Semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak, orang hebat, orang pandai, tapi yang kau nyatakan kepada orang-orang sederhana. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau menerima otoritas? Pertama harus jadi murid. 70 murid yang lain. 70 murid yang lain mungkin dimuridkan oleh 12 rasul itu tadi, dan langsung oleh Yesus. Enggak mengapa, karena nama Yesus tetap berkuasa. Dan yang kedua, harus jadi orang sederhana. Engkau menyatakan pada orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Saya dalam hidup saya melayani Tuhan hampir 50 tahun, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tetapi saya melihat bagaimana untuk menerima hari-hari ini kita sedang menuju, yaitu saudaraku, perayaan 10 hari itu, menerima kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang sederhana lebih gampang. Teman-teman saya yang pandai, yang dokter dan dokter sulit, saudaraku. Mereka selalu berpikir, ini tidak cocok, ini sulit dan sebagainya. Tetap jadi orang sederhana, tetap mau dimuridkan, tetapi juga ada di bawah, yaitu otoritas. Tuhan memberkati kita semua. Receive, terimalah otoritas yang dalam nama Yesus. Kita mewakili Dia sebagai Raja segala raja. Dalam nama Yesus, amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja, karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias, karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga.
2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita, seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Sekali kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah, untuk pilihan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali kita datang hadirat Tuhan, membuka hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembah-Mu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Biarlah hidupku selalu
persembahkan ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan, pakai hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Ini kami Tuhan, apa ku balas kasih setiamu Tuhan. Biarlah hidupku selalu menyenangkan Kau, Yesus. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat selalu padamu Tuhan, pakai hidupku alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Ketika dunia makin kacau, ketika firman Tuhan jelas dibukakan di depan mata kita, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus nyatakan dirimu, manifest yourself, oh Lord, supaya kami sebagai umat-Mu mengerti dan diperlengkapi. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Tahun ini temanya adalah Kingdom Influence. Dan nanti catat KLC kita 2024 tanggal 20 sampai 22 Agustus. Pembicara utama adalah Pastor Kong Hee dari Singapura. Siapa bersuka cita boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jangan cuma tepuk tangan, siapkan dirimu. Ambil cuti, ya, beritahu ya terutama hamba-hamba Tuhan yang haus dan rindu firman Tuhan. Juga Philip Lin dari kota Kinabalu akan bersama dengan kita. Kingdom Influence. Dan tema kita bulan ini adalah Authorized to Influence. Yaitu diotorisasi untuk memberikan pengaruh. Buka Kisah Rasul 16 mulai ayat 12. Kita baca terlebih dahulu. Dari situ ke Filipi, kata Filipi, kota pertama atau kota utama, kota penting di bagian Makedonia. Suatu kota perantauan, perantauan ini kolonia, kataan kolonia. Koloni, ya, itu daerah Yunani yang ditundukkan Romawi dan dijadikan kota Romawi, ya. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Lalu apa yang dilakukan? Sebab ada satu penglihatan dari orang Makedonia. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Saya mendengarkan panggilan itu 28 Juni tahun 89 untuk pergi ke Pulau Bali. Dan here I am bersama Ibu Kristi, Pak Franky, rekan-rekan yang lain. Pada hari Sabat, maka saudaraku, kami keluar pintu gerbang kota. Rupanya memang kita itu selalu dimarginalisasi, diminggir-minggirkan, saudara. Di luar pintu gerbang kota, dan kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga dari situ. Setelah duduk, kami berbicara pada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Kenapa belum bicara di tempat ibadah? Sebab yang kumpul itu kebanyakan perempuan. Untuk jadi satu sinagoga, tempat mengajar Taurat, harus 10 pria Yahudi asli yang sudah menikah. Ya saudaraku. Tetapi saudara para perempuan, jangan anggap enteng perempuan saudaraku ya. Selanjutnya, seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah.
Dan diperhatikan, Tuhan membuka hatinya. Amen. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama dengan isi rumahnya yang mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, jangan takut dengan permulaan kecil. Firman Allah bahkan mengatakan Lydia ini bukan orang asli di Filipi. Dia berasal dari kota Tiatira. Tiatira itu di mana? Turki sekarang. Karena sebelumnya Rasul Paulus dan Silas dan rombongan itu dilarang oleh Roh Kudus memberitakan ke Asia. Tapi di sini ada seorang perempuan Asia, Turki ya. Turki saudaraku. Dan dia menerima Tuhan, dia dibaptiskan. Dan rumahnya menjadi pertama kali, yaitu kegerakan yang luar biasa di kota Filipi. Kita mulai dulu di rumahnya Ibu Kristi, Pak Franky, Pak Agus, ya, Pak Wirya. Kita mulai dengan hal yang sederhana. Ini keluarganya ini keluarga besar pertama yang bergabung dengan kita, mulai kakek sampai cucu-cucu, ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita baca ayat selanjutnya. Karena saya tahu banyak saudara mungkin belum pernah baca bagian ini. Pada suatu kali kita akan pergi kemana? Tempat sembahyang itu. Jadi sebuah persekutuan doa, sebuah komsel. Bukan sinagoga saudara ya, bukan resmi. Di pinggiran di tepi sungai. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nanti saya terangkan. Dengan tenungan-tenungannya, dengan ramalan-ramalannya, ya. Saya tambah dengan santet-santetnya. Tuan-tuannya memperoleh apa? Penghasilan besar. Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dia menyebut Tuhan apa? El Elyon. The Most High God. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Salah satu paling berbahaya akhir zaman ini adalah roh penyesatan. Mirip aslinya saudaraku. Ya, padahal dia kerasukan roh piton. Roh piton saudaraku di mana yang berkuasa di kota itu adalah dewa Apollo saudara. Destroyer. Ketika tuan-tuan perempuan hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Sepertinya seperti promosi gratis. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan. Saya perhatikan kalau dari Tuhan selalu ada sejahtera. Selalu ada shalom. Tapi kalau bukan dari Tuhan, something is not right. Dan dia berkata pada roh itu, demi nama siapa? Yang keras. Kurang keras. Bukan Isa Al-Masih ya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluar roh itu. Perhatikan bahasa Inggris. And he came out that very hour. Bukan she ya. He. He came out that very hour. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka mendapat penghasilan besar tadi lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeret mereka ke pasar untuk menghadap apa? Katakan penguasa. Ayat selanjutnya. Setelah mereka kedua menghadap bukan penguasa saja, pembesar-pembesar kota. Jadi ini menguasai pengadilan saudara. Berkata mereka, orang-orang yang mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Salah satu senjata iblis adalah rasialisme. Ini orang Yahudi bikin kacau kota kita. Karena kota itu adalah kota Romawi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya dan menurutinya. Akibatnya bukan cuma penguasa, bukan cuma pembesar-pembesar kota, tetapi orang banyak bangkit menentang mereka. Saudaraku, kita lihat di seluruh dunia, saudara boleh lihat di mana saja saudaraku. Di Inggris terutama di Brussels paling kacau. Seperti Jakarta tahun 98. Kacau, dibakar, membunuh mereka, memperkosa di mana-mana. Saudaraku, dunia ini dalam kekacauan. Tetapi saudaraku, kerajaan Allah sudah makin dinyatakan. Tepuk tangan buat Allah kita. Yes.
Lalu pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian mereka dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mendera ini apa? Dipentungi. Banyak pengkhotbah berkata, dia dipentung 40 kurang 1, 39. Enggak, itu kalau Yahudi. Kalau Romawi enggak ada hitungannya. Luka di tubuh Yesus bukan 39, tapi tidak terhitung. Ada orang iseng-iseng menghitung luka di tubuhnya Rasul Paulus. Ada 2000 bekas luka. Karena mengikut Yesus. Amin. Haleluya. Kita lihat saudaraku, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara perintahkan jaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kita berbicara tentang false authority. Ada true, ada legitimate authority, tapi juga ada false authority. Yang berkuasa atas bumi ini adalah manusia. Rohnya dari Allah, tubuhnya dari bumi. Tetapi iblis dan roh jahat tidak punya legitimasi untuk berbuat apapun di bumi ini. Karena mereka tidak punya tubuh. Engkau memberikan tubuh kepadaku, kata pemazmur, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Karena itu mereka mencoba merasuk. Dan salah satu yang dirasuk di sini adalah seorang gadis yang masih muda. Kalau sudah pernah nonton film 300, mungkin ada pernah nonton film 300 tentang Spartan. Di situ ada wanita yang kerasukan dan mengucapkan semacam nubuatan itu, Oracle of Delphi. Saudara yang kasih Tuhan, saya bagian pada saudara 7 kunci kerajaan surga pagi ini. Saya sering dipanggil pendeta kunci, silakan. Sebab Tuhan membawa kunci-kunci kerajaan surga dan saya bagian membagikan. Semuanya dimulai dengan huruf P. Kita lihat di sini, di mana kuasa daripada Paulus dan Silas. Prayer, katakan prayer. Amen. Haleluya. Sama dengan HP saudara boleh yang paling canggih sekalipun. Tapi kalau lowbat, apalagi baterainya habis, bisa berfungsi? Nggak bisa. Salah satunya yang saudara perlu lakukan, saudara datang ke sini untuk di-charge dengan kuasa Roh Kudus. Amen. Haleluya. Kapan itu? Istri saya selalu kemana-mana membawa weker. Karena kita ini sering berangkatnya pagi, saudara. Seperti besok, saya harus reuni dengan teman-teman SMA di Jogja. Berangkat jam 4 pagi. Berarti setel 3:30. Dan suatu hari mati. Padahal itu dari merek terkenal. Dan tidak berfungsi, saudara. Ya, karena dia memakai baterai yang khusus, bukan baterai biasa. Diserahkan kepada saudara Adi untuk dibawa kepada, ya ada di sini tukang arloji lah. Ya. Ketika dibawa ke sana, dan pada saat itu akan diambil untuk membayar. Ketika dia akan membayar, enggak usah mas. Baterainya enggak apa-apa kok. Saya cuma keplak saja. Weker itu dia jalan lagi. Ya, beritanya kiri kanan perlu dikeplak. Kadang-kadang kalau diganti baterai enggak bisa dicas, enggak bisa kudu dikaplok saudaraku. Amin. Oh itu berbicara tentang mertua saya. Nah saudaraku, berbicara tentang kita. Jadi saudaraku, dari mana dia dapatkan authority itu? Dari mana dia dapatkan dinamis itu? Kuasa, tenaga dan kuasa itu. Ternyata bukan cuma 12 rasul. Lukas 10, 70 murid yang lain. Dan sebelum naik ke surga, Yesus berbicara dan mengajar. Dan ketika dia naik ke surga, disaksikan 500 pasang mata. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkhotbah begini. Banyak berdoa, banyak berkat. Banyak berdoa, banyak kuasa, saudara. Saudara melihat di sini, bagaimana mereka mendapatkan power. Yours is the kingdom, itu pertama. Ya, kapan itu ada orang nyanyi, Yesus akan memerintah. Bukan, Yesus sedang memerintah. Amin. Segala kuasa, segala itu bahasa apapun, all is all. Segala kuasa di langit, di bumi, bawah bumi. Ya.
Satu hari saya pernah ngusir roh jahat. Kamu dari mana? Dia bilang dari bawah. Aku dewa bumi. Keluar kamu dalam nama Yesus. Sebab kuasa Yesus di atas, di bumi, dan di bawah bumi. Oke? Nah saudaraku, ketika mereka menuju tempat sembahyang, kemana kaki kita melangkah? Seharusnya mencari Tuhan ya. Amen. Ini baru dibaptis ya? Sudah ya, pernah ya. Oke. Pokoknya kalau orang haus akan Tuhan itu tanda sehat, saudara. Tanda orang sehat apa? Suka makan, ya kan? Dan ketika mereka ke tempat sembahyang, tentu saja mereka akan membagikan firman lagi. Karena ada sesuatu yang mengusik kerajaan kegelapan. Wanita ini yang bernama Lydia itu punya koneksi luar biasa, sebab dia buka butik, ya, penjual kain ungu. Artinya saudaraku, kenalannya pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, orang-orang hebat, tuan-tuan, konglomerat itu teman dia. Dan dia menjadi Kristen, saudaraku. Tentu saja dia tidak lagi menyembah Apollo, dia tidak lagi menyembah Kaisar. Dan sesuatu terjadi. Ketika ada orang di luar kita datang pada Tuhan, saya percayakan pasti ada goncangan. Lalu kemudian dia diikuti oleh seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ini saudaraku artinya masih muda. Dan dia dirasuk. Bukan spirit of divination, tapi the spirit of Piton. Saudara, Piton itu kita kenal seperti ular sawah begitu. Bagaimana dia memangsa? Ya saudaraku, memang ada yang bisa menelan, tapi taringnya tidak berbisa. Yang dia lakukan adalah mencekik sampai mati. Saudara, the spirit of Piton. Piton ini dan kota itu yang disembah adalah Apollo. Coba tunjukkan yang disebut dewa Apollo. Apollo dalam perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu, adalah Apollyon. Katakan Apollyon. Amin. Saudara lihat itu, the destroyer. Iblis itu kerjanya apa? Mencuri, membunuh, dan destroy. Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah saudara, Apollo ini bisa tunjukkan patungnya, ya. Nah saudara, dia memakai musik untuk menguasai orang. Bahkan dia dikatakan dia adalah selain destroyer, lawannya justru dia memberikan medicine, memberikan obat. Berapa banyak orang seperti dililit oleh Piton karena obat. Tuhan tidak mau saudara terikat dalam bentuk apapun. Sebab warga kerajaan Allah itu merdeka semerdeka-merdekanya. Kalau Sang Putra itu membebaskan kita, kita akan benar-benar merdeka. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dia bukan cuma tenungan, tapi divination, artinya meramal. Apollo juga dikatakan punya senjata namanya the arrow of Cupid. Pernah dengar Stupid Cupid? Itu lagunya zamannya Ibu Kristi. Kalau kamu kena panah Cupid, you become stupid. Amin. Haleluya saudaraku. Jadi hati-hati, coba jaga hati saudara supaya tidak kena panah asmara itu. Setan punya rencana. Panah apinya itu salah satu itu saudara. Ya. Nah saudara, kita lihat bahwa dia memberikan yaitu semacam nubuatan. Tapi ini semua palsu. Antichrist bukan cuma melawan Kristus, tapi Kristus palsu. Dan saudara, apa yang disampaikan wanita ini kelihatannya benar. Iblis kalau meniru itu memberikan kelihatannya benar. Saya memberikan ilustrasi. Saya ini dulu pernah sekali dalam hidup saya ini beberapa kali tersinggung. Saya mau cerita saudaraku. Pada waktu saya sampai ke Changi Airport dan kemudian saya manggil taksi, langsung diajak ngomong Mandarin. Waduh, saya cuma tahu kulit-kulitnya saudaraku. Bahkan diajak ngomong Cantonese, dikira orang Hong Kong saudaraku. Bahkan saya dikira orang Jepang. Lalu dia tanya, "Loh kamu ini orang apa?" Saya bilang saya orang Indonesia. I'm Indonesian.
Oh, I know, dia bilang. Ada satu tempat yang orang Indonesia paling senang pergi. Saya akan bawa kamu ke sana. Apa itu? Imitation Center. Wah, saya tersinggung sekali, saudaraku. Pusat ini imitasi. Semuanya palsu, saudaraku. Tas palsu, sabuk palsu, arloji palsu. Cinta palsu lagi. Hati-hati, saya tersinggung sekali. Oh, you Indonesian. I bring you to the favorite place of Indonesian. Imitation Center katanya. Tetapi yang paling berbahaya di dalam roh-roh nabi palsu ini kelihatannya benar. Orang ini adalah hamba-hamba Allah Maha Tinggi yang memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Benar kan? Tetapi saudaraku, yang paling diperlukan akhir zaman ini membedakan roh. Jangan percaya kepada setiap roh, tapi ujilah setiap roh. Karena tidak semua roh berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak percaya bahwa Kristus telah menjadi manusia, dia adalah roh antikris. Mari kita lawan, saudaraku. Dan tidak tahan dia mengusir roh jahat itu demi nama Yesus Kristus. True authority. Aku perintahkan kamu keluar. Saat itu saudara, apa yang terjadi? And he came out from her. Saudara tahu, ada dokter kita, ahli rekonstruksi, ahli ini bedah plastik. Belajar di Jepang. Ya, mungkin orangnya ada di sini. Saya tanya, kamu pernah merubah kelamin? Oh, pernah, Pak. Harus belajar itu. Cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Ya. Saya tanya, apa yang tidak bisa dirubah? Oh, bisa dirubah, Pak. Bentuk badan bisa dirubah, semuanya bisa dirubah, wajah bisa dirubah, hidung bisa dirubah. Ada satu yang tidak bisa dirubah. Saya tahu apa yang tidak bisa dirubah? Suara. Widodo ngangku widuri. Siapa namamu? Widuri. Ya, suara tidak bisa dirubah. Tapi yang keluar itu suara laki-laki, saudara. And he came out from her. Zaman dulu wanita tidak terlalu dianggap. Dan roh jahat ini, the spirit of Python. Mari kita lihat Python ini dulu. Kerjanya itu melilit, membatasi. Ada saudara merasa dibatasi? Keuangan saudara dibatasi, gerak saudara dibatasi, segala sesuatu dibatasi. Hati-hati. Mungkin dililit roh Python. Dia memakai hutang untuk melilit orang. Barang siapa berhutang jadi hamba dari orang yang menghutangi. Dan kemudian dia mencoba mencekik kita supaya kita kehilangan napas. Napas itu apa? Roh. Alkitab mengatakan breath, wind, and spirit itu sama. Ruach perjanjian lama, pneuma perjanjian baru. Itu yang mau dicekik keluar dari kita. Apa tanda kita dililit roh Python? Kita tidak ada appetite kepada firman Tuhan. Kita tidak ada kerinduan akan hadirat Tuhan. Tetapi saudaraku, Paulus dan Silas is filled with the Holy Spirit. Diberikan tenaga dan kuasa, dinamis dan eksosia demi nama Yesus Kristus. Wanita itu yang dikuasai roh tenung. Mungkin dia berkata dalam nama Apollo. Dan tuan-tuannya juga menyembah kaisar. Tetapi itu adalah false authority. Mari kita lihat. Siapa saja yang dikuasai oleh roh ini. Mereka dihadapkan kepada penguasa. Kata penguasa. Penguasa itu eksekutif ya. Lalu kemudian dibawa kepada pembesar-pembesar. Hakim-hakim. Lebih berkuasa dari eksekutif. KPK boleh nangkap orang. Tidak bisa menghukum. Harus diserahkan kepada pengadilan. Pembesar-pembesar dikuasai. Kemudian apa yang dituduhkan? Fitnah. Senjata iblis adalah fitnah.
Mereka ini mengacau kota ini. Mengacau. Haleluya. Saudara, sebab mereka adalah orang Yahudi. Pak Arifin pernah ditangkap polisi karena dituduh mengacau kota. Pernah. Saya pengalamannya lumayan banyak, saudara. Satu hari saya pergi ke kota Magelang untuk mendirikan chapter full gospel di situ, FGB MFI. Ketika kita baru mulai acara, ya toh, baru makan-makan dulu kan biasa begitu. Mendadak Bapak Kapolres dengan intel mengepung tempat itu. Kayak mau mencari teroris, saudara. Yang dicari saya. Kamu mau bikin kacau di kota ini. Loh Pak, saya ini pertemuan rohani kok Pak. Tidak bisa. Kamu ikut ke kantor sekarang juga. Itu jam 6 sore, saudara. Tapi boleh enggak Pak saya berbicara? Tidak bisa. Cuma boleh nyanyi satu lagu dan doa. Aku juga Kristen katanya. Lalu ikut ke kantor. Saudara, saya tidak kalah pintar. Ya, saya doanya tak panjangkan. Saya khotbah dengan mata tertutup, saudaraku. Ya, lalu saya katakan begini. Sekarang nama Yesus berkuasa, pegang bagian tubuh yang sakit, banyak yang disembuhkan. Tapi dari jam 6 sore sampai jam 12 malam saya dimaki-maki, saudaraku. Dituduh mengacau kota. Tapi saya tahu kalau kita dituduh semacam itu, waktu itu ada surat di mejanya Kapolres. Tak lirik, saudara. Sopo sing nglaporno aku? Teman saya, saudaraku. Sesama pendeta. Jangan heran saudara akan menyerahkan saudara. Bapak menyerahkan anak. Jangan heran saudaraku. Karena setelah power ada prison. Pertama prayer, kata prayer. Kedua power. Saya masih ingat ketika dia marah-marah kepada saya. Dia taruh Alkitab di kepalanya. Jangan main-main saudara. 3 bulan kemudian kasihan beliau ke stroke dan meninggal. Jangan menjamah biji mata Tuhan. Nah saya mau cerita satu kejadian. Kebetulan nih teman-teman kita Pak Robi, salah satu pemimpin kita di Rock Banjarmasin, dan Bapak Ibu yang ada di sini, coba berdiri sebentar biar dikenali yang lain. Ya, ayo tepuk tangan buat mereka, selamat datang di Bali. Nah saudara, satu hari waktu itu persekutuan di rumah, baru kita sekitar 100 orang gitu ya sayang ya pada waktu itu. Lalu ada seorang ibu muda dibawa dari Banjarmasin ke Surabaya. Karena dia bersaksi, saya boleh sebut namanya Ibu Ulis. Ibu Ulis ini saudaraku, dia masih muda, tapi di Banjarmasin dia bagian yaitu meramal nomor buntut. Loh ngomong buntut kok semua ngerti ya. Dulu yang suka buntut itu mertua saya. Belum bertobat toh. Saya pernah kasih kode pada dia. Saya ganggu beliau. Cicak menelan buaya. Saya tulis gitu. Beliau ketawa, dia tahu menantunya nakal. Tapi ibu ini benar-benar jadi semacam dukun begitu. Meramal nomor buntut dia dapat uang. Tapi apa yang terjadi? Mendadak dia mengeluarkan pendarahan. Dan pendarahannya begitu severe, begitu berat, sampai katanya pernah 2 liter air seni dan darah. Warnanya merah saudara. Itu ilmu kedokteran mengatakan dia kanker rahim katanya. Tapi dokter tidak bisa nerangkan kenapa. Wajahnya berubah jadi wanita tua. Dan suaranya berubah jadi nenek-nenek. Suaranya berubah jadi orang tua, wajahnya berubah jadi orang tua. Waktu itu dia berusia 22 tahun. Lalu mereka dengar, sudah dibawa kemana-mana, maaf ya, dukun mana-mana tidak bisa, tambah parah. Di Surabaya ada insinyur tukang ngusir setan. Dan kabar baiknya gratis. Dibawalah ke rumah saya saudara. Ya sebelumnya saya
tanya pada dia, mulai kapan kamu seperti ini? Dia noleh kiri kanan sungkan rupanya cerita. Satu kali dia bilang, saya ini dimarahi oleh mertua saya di meja makan, dikata-katain. Dan suami saya cuma diem saja. Saya begitu sedih, saya sudah gak punya orang tua katanya. Dia keluar daripada rumah itu menangis di pinggir jalan. Dan ada seorang wanita tua di situ, berbaju hitam. Dan dia tahu seperti orang dari zaman dulu. Dan wanita itu pakai sanggul begitu, pakai pakaian kayak zaman dulu gitu. Dia berkata, nak kasihan kamu. Aku mau ikut kamu, aku mau tolong kamu. Ketika dia menganggukkan kepala, syup, masuk ke dalam dia. Mulai saat itu dia bisa meramal. Perhatikan saudaraku, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia dapat uang dengan meramal begitu, seringkali tepat katanya. Tapi kemudian dia mengalami pendarahan yang tidak bisa berhenti. Dan yang paling aneh, wajahnya dan suaranya berubah. Pada waktu itu saudaraku, kita tahu ada kuasa dalam pujian. Amen. Di tengah malam, firman Allah mengatakan, Paulus dan Silas pray and sing praises to the Lord. Mereka tuh digebukin habis. Saya bayangkan sudah, waduh, mungkin beberapa ribnya patah, mungkin patah tulang di mana-mana. Dan di tengah malam lagi, dibelenggu lagi, dipasung lagi. Tapi ini tandanya orang beriman. Mereka naikkan doa dan pujian. Kata prayer, power, prison, praise. Dan apa yang terjadi saudaraku luar biasa. Saya mau ceritakan dulu tentang ibu ini. Ketika kita nyanyi, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Iblis paling takut nama Yesus, darah Yesus. Dia merangkak seperti binatang. Beberapa teman yang lihat, saya lihatnya ya biasa aja. Seperti binatang purbakala katanya, yang mereka lihat. Dia menggeram, wajahnya berubah jadi nenek-nenek. Suaranya berubah jadi wanita tua. Ada yang aneh saudaraku. Di perut dan di punggungnya ada seperti tikus berjalan. Gini. Ini juga. Dan dia mengeluarkan suara yang mengerikan. Karena ini kebanyakan saya dipakai Tuhan memenangkan jiwa-jiwa baru. Mereka ketakutan saudara. Tapi istri saya melihat, istri saya punya hikmat. Dia memakai gelang dari batu giok, jade. Orang Tionghoa percaya itu adalah jimat untuk keselamatan. Mereka percaya kalau misalnya kecelakaan, yang pecah cuma gelangnya, orangnya tidak. Segala bentuk jimat tidak berkenan pada Tuhan. Waktu itu dilepaskan dan minta permisi pada keluarga mengantar. Kita hancurkan, ibu itu sadar. Ketika dia sadar, dia sebut nama Yesus, berubah jadi wanita muda lagi. Jadi normal kembali. Dan puji nama Tuhan, pendarahnya berhenti. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dokter di Banjarmasin itu kota besar tuh, bingung saudara. Sebab dibawa kepada dokter kesehatan jiwa, mereka tidak ngerti. Gimana bisa berubah wajahnya, berubah suaranya. Tetapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan punya kuasa untuk membebaskan, untuk melepaskan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu untuk memberitakan kerajaan Allah. Mulai dengan prayer, power. Tapi nanti ada prison. Saya cerita tadi. Bagaimana niat baik loh ngabarkan Injil. Kita mengalami suatu ancaman macam-macam. Saya mau cerita satu lagi. Ini buat orang-orang dari Flores ini. Yang dari Flores angkat tangan. Dari Flores ada ya. Pemain gitar kita dari Maumere ya. Satu kali ketika kita ada kebaktian, ada satu keluarga membawa ibunya dari Maumere untuk berobat
di Surabaya. Dan dokter mengatakan dia kanker stadium akhir. Yang aneh saudaraku, dia mbak putrinya yang masih muda dan cantik. Saudara percaya pendeta bisa lihat orang cantik? Buktinya saya pilih istri saya kan. Lo enggak percaya ya? Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu ini pasti dulunya cantik. Kenapa? Putrinya cantik. Campuran Tionghoa dengan Flores, Momere. Tapi ibu yang dibawa dengan tandu ini, maaf, seperti yang ada di Sange dan di Monkey Forest. Rambutnya gini dan dia menyeringai. Jangan bilang mirip ya. Dan pada saat itu kita tahu ini bukan sakit biasa. Saya tanya kepada putrinya yang nganter, nyembah dewa monyet ya? Iya, Bapak kok tahu? Ketika saya pergi ke Maumere, betul nih ada orang dari Flores, kalau ada orang Maumere, di perempatan jalan ada satu tempat penyembahan kepada dewa monyet. Kita menjadi seperti yang kita sembah. Kita nyembah Yesus, kita akan makin mirip Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dulu pernah saya ketemu saudaraku, ya pernah ketemu ada orang juga nyembah dewa monyet saudaraku, ya dia maju ke depan minta didoakan dan wajahnya orang percaya teori Darwin saudaraku. Dan ketika kita usir roh jahat itu, ibu yang lumpuh tadi yang ada di tandu turun berdiri. Dia disembuhkan sama sekali, itu ada masalah. Jangan main-main. This is not a game. Pengusiran roh jahat hanya mereka yang diberikan otorisasi oleh Tuhan. Diberikan tenaga dan otoritas. Putrinya ikut-ikut. Putrinya usia 17. Saya bilang dulunya cantik ya. Ya saudaraku. Wanita, hei wanita, dulu cantik. Kalau C hilang jadi antik. Kenapa yang antik ketawa? Saudara, apa yang terjadi? Wanita, anaknya ini mulai lompat ke atas kursi, saudaraku. Dan mulai jadi seperti monkey. Malam itu juga kita layani gadis ini dan kita baptiskan malam hari itu juga. Ketika saya pergi ke Momere, saya ketemu dengan dia dan saya lihat memang betul masih ada orang nyembah monyet. Kok ya ada, saudaraku? Sembahlah Allah dan sembahlah Dia. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, Yeshua. Haleluya. Mungkin saudara berada seperti prison hari ini. Saudara tidak bisa bergerak. Saudara merasa seperti dipasung dan seperti dililit oleh piton. Ada kabar baik buat saudara. Nama Yesus sanggup membebaskan. Siapa orang terikat itu? Saya. Saya masih ingat ketika saya dilepaskan. Saya masih ingat di rumah Ibu Ernatan. Saya diajak istri saya ke sana. Dan saya mulai menggeram seperti binatang buas. Karena itu saya mengerti kenapa dulu adik-adik saya tidak mau bermain dengan saya. Karena saya pemarah luar biasa. Dan ketika seperti harimau itu dikeluarkan dalam nama Yesus, here I am by His grace. Saya mau beritahu roh jahat apapun yang ada pada saudara, mereka harus keluar dalam nama Yesus, apapun yang dalam keluargamu. Satu hari ada sepasang suami istri satu datang minta didoakan. Sebelum berdoa saya melihat apa? Saya melihat macan putih. Saya tanya, Bapak Ibu nyembah macan putih ya? Loh kok tahu? Itu ada kelenteng di Surabaya, Kampung Duku namanya. Yang disembah itu macan putih, yang dipersembahkan bukan buah-buahan tapi daging segar. Satu anak saya kita serahkan di tempat itu. Dan saya kenal dengan anaknya itu. Salah satu mafia Surabaya. Kalau dia marah, mukanya jadi pucat. Dan dia tidak akan berhenti. Bukan cuma marah, sebelum memukuli orang sampai keluar darah.
Roh jahat kerja mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi ada kabar baik buat kita. Kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita punya power untuk mengusir kuasa kegelapan. Tetapi tentu saja ada backlash. Ada ancaman. Dalam saya melayani Tuhan seringkali banyak ancaman, saudara. Tetapi mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Gempa bumi, saudara. Kemudian, saudara, dasar-dasar penjara itu goncang. Pintu-pintu terbuka. Semua belenggu termasuk pasukan terlepas. Ketika ada hadirat Tuhan, ada kelepasan. Ada kebebasan. Piton dikalahkan. Tidak lagi bisa melilit saudara. Pasungan terlepas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya banyak cerita untuk diceritakan pada saudara. Jangan cuma dengar cerita. Alamilah. The power in the name of Jesus. Sebab apa itu? Presence, hadirat Tuhan. Saya mau cerita berapa kali kita kebaktian, gedung itu goncang. Gedung itu benar-benar goncang, saudara. Saya mau ceritakan pada saudara ya. Satu kali saya diundang untuk kebaktian kebanggaan rohani di kota Solo. Ada orang Solo sini? Masa nggak ada orang Solo ya? Solo, angkat tangan. Ya, saudara, pada waktu itu ada satu orang angkat tangan. Selamat datang orang Solo. Ketika saya datang itu, panitia minta maaf pada saya. Pak, kami salah pilih tempat ya Pak. Minta maaf, mungkin malam hari ini KKR kita batalkan. Loh kenapa? Saya tanya. Maaf Pak, maaf. Gedung itu namanya Gedung Sriwedari, betul ya? Bu, ada ya? Itu sudah dipugar bagus, lantai 2, konstruksi beton yang kokoh. Tapi Pak, malam ini bersamaan dengan kita ada pameran paranormal. Keris-keris, ramal. Bahkan ada jenglot. Jenglot itu mumi kecil yang diberi minum darah manusia, rambutnya panjang. Saudara yang kasih Tuhan, saya bilang itu kan kecil. Bawa saya ke sana. Apa-apaan mau dibatalin? Saudara, I know who I am. I know who is my God. Jesus has all the kingdom, the power, the glory. Tepuk tangan buat Yesus. Ketika saya masuk ruangan yang di bawah itu, wah, ya baunya kemenyan semua, saudara. Dan saya lihat betul-betul jenglot itu mumi kecil, rambutnya panjang, seperti troll. Kalau saudara lihat mainan anak-anak troll itu persis itu, ya, irengin jeber gitu, saudaraku, kecil segini, minumnya darah manusia, keris di mana-mana, saudaraku. Saya ikat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang ada di sini, saya kelilingi saudaraku, dalam nama Yesus aku ikat semuanya dalam nama Yesus. Lalu ketika kita mulai kebaktian, saudara, ketika kita mulai memuji Tuhan, saudara, haleluya, gedung itu goncang. Itu konstruksi beton, saudara. Nah, anak-anak Tuhan memuji Tuhan kan goncang. Yes. Apa akibatnya? Yang dibawa lari keluar semua, saudara. Mereka ketakutan, pameran batal total. Dan semua pengunjung pameran yang tadinya mau ke bawah malah naik ke atas. Terima Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi Allah kita. Saya alami 3 kali. Salah satunya ketika berdirinya gereja kita, cabang kita di Jakarta. Kita dulu pakai Menara Peninsula. Goncang gedungnya. Teman saya pengusaha saya, Pak Rifin goncang. Ini gempa bumi. Bukan, hadirat Tuhan, saya bilang. Katakan presence. Hadirat Tuhan. Ketika Tuhan hadir, sesuatu harus terjadi. Harus terjadi. Siapa di sini mau mengalami zaman Tuhan? Angkat tangan, tepuk tangan bagi Allah kita. Wow! Goncang, saudara. Luar biasa. Tapi biasa aja sebab Tuhan yang hadir. Dalam hadirat Tuhan ada apa? Ada peace.
ada damai sejahtera. So bayangkan, penjara itu terbuka semua pintunya, semua belenggu lepas. You know? Tapi mereka tidak meninggalkan penjara. Tidak mungkin, saudara. Kapan itu ingat? Kerusuhan di LP Kerobokan. Oh, minggat semua. Ketika ada kerusuhan lalu ada mereka bakar-bakar, mereka lari semua keluar. Ini semua di situ. Menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kriminal bisa mengenali hadirat Tuhan. Ada peace, ada shalom, dan tentu saja sukacita. Engkau memberikan kepadaku terang kehidupan, kata pemazmur. Di dalam hadiratmu ada sukacita yang besar, ada damai sejahtera yang luar biasa. Katakan shalom. Peace itu shalom. Shalom lebih daripada damai, saudara. Dan kepala penjara mau bunuh diri, karena dia kira semua orang melarikan diri, saudaraku. Ketika dia mau bunuh diri, iblis itu tujuannya buat saudara bunuh diri. Ada yang putus asa sini? Sebaiknya gua mati aja deh. Sebaiknya gua hilang saja dari dunia ini. Hati-hati, saudara ditipu iblis. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Ingat, sampai saya khotbahkan pada waktu kebangkitan Kristus, kita dapat 3 F. Masih ingat? Yang pertama, kita mendapatkan forgiveness. Dapat apa? Lupa pelan. Itu berkat terbesar. Katakan forgiveness. Yang kedua, we have a friend. What a friend we have in Jesus. Mana ada sobat lagi? Seperti Yesus, Tuhanku. Yang ketiga ada lagi, future. Masa depan. Jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu pakai. Karena semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, dan semuanya akan diberikan kepadamu. Yang terakhir adalah purpose. Saya ingat adik saya Hani. Pimpinannya waktu itu menugaskan dia pergi untuk mendirikan gereja di kota Perth, West Australia. Tapi tidak melalui jalur yang benar. Tuhan berkata, untuk masuk ke kandang domba harus lewat pintu. Dan siapa pintu itu? Yesus. Tidak boleh lewat jendela, tidak boleh lewat pintu belakang, tidak boleh lompat pagar. Dan pimpinan saat itu berkata, Han, bawa barang-barangmu. Adik ipar saya, anaknya manis, baik, istrinya Pak Hadi, namanya Anneke. Panci, sotel, saudaraku. Wajan dibawa semua, saudara. Sampai sana imigrasi tanya, ini mau apa ini? Kami turis, iki apa itu? Sotel, wajan, panci. Aduh, saudaraku. Akibatnya Pak Hani dikeceret, dimasukkan penjara imigrasi. Istri dan anaknya boleh masuk, tapi habis ini dipulangkan ke Indonesia. Dan satu lagi, you will never enter Australia your whole life. Dan pada waktu itu dia juga heran, dia cerita, aku nih dimasukkan mobil untuk tahanan. Dan dia lihat istri dan anaknya, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika dimasukkan di dalam penjara itu, saudaraku, gelap dan dingin. Tetapi ternyata setelah matanya mulai biasa, ada seorang pemuda, laki-laki lah, orang dari Afrika, tingginya 2 meter katanya, sedang jingkrung di pojokan. Apa jingkrung dia? Sedang begitu. Dan ternyatanya there is a purpose behind it. Orang itu tadinya udah putus asa. Hani memberitakan Yesus kepada dia, dan dia bertobat terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Satu orang diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorai. Lalu Hani bilang, ya Tuhan, rupanya rencana Tuhan ya aneh loh. Bagaimana bisa masuk dalam penjara, saudaraku? Tetapi itulah, for everything under heaven, Tuhan punya purpose buat saudara. Katakan prayer. Seperti berdiri.
Prayer. Power. Present. Praise. Presence. Peace. Purpose. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Haleluya. Karena itu jangan hidup tanpa kuasa Tuhan. Firman Allah mengatakan dalam Kisah Rasul 16, mereka keluar dari penjara. Dia tidak mengaku dia orang Romawi. Paulus dan Silas warga negara Romawi. Kalau ketika mereka dianiaya baru baca stop, kita ini orang Romawi. Mereka tidak akan dianiaya. Tapi mereka memilih untuk menderita bagi nama Yesus. Sebab Yesus adalah Raja lebih berkuasa dari kaisar, dari presiden manapun, dari perdana menteri manapun. Saya tidak peduli apa yang saudara hadapi. Saudara di tengah malam, saudara seperti dibelenggu, seperti dililit oleh piton. Saya beritahu saudara, ada nama di atas segala nama yang bisa membebaskan. Nama Yesus, berikan tepuk tangan paling meriah buat dia. Haleluya. Puji namanya Yeshua. Serukan namanya bagi dia. Yesus. Serukan namanya. Berserulah kepadaku di masa kesesakan. Aku melepaskan engkau dan kau memuliakan aku. Panggil namanya sekali lagi. Yesus. Yang di atas panggil namanya. Pada saat ini kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita akui di hadapan Tuhan segala kesalahan atau pelanggaran yang pernah kita lakukan. Sebab tanpa itu maka kita tidak akan dapatkan power. Kita boleh panggil nama Yesus, but nothing will happen. Tetapi doa orang benar sangat besar kuasanya. Muharatun sikar. Moya rasaya dako ya kesamai. Haleluya, persiapkan diri saudara untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan nanti kalau ada yang ingin mendapat doa untuk kelepasan atau kesembuhan apapun, setelah kebaktian ini saudara boleh tinggal. Kami akan berdoa buat saudara. Angkat roti tangan kanan saudara. Ingat korban Kristus, bagaimana dia disalibkan. Bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa, pelanggaran dan kekurang ajaran kita. Jenggotnya ditarik, dia ditampar, diludahi karena kekurang ajaran kita. Kehinaan kita diganti dengan kemuliaannya.
kenajisan kita ditukar dengan kesuciannya. Ucap syukur, angkat tinggi. Murah kada syana kalama. Ikuti saya sekali lagi. Prayer, power, presence, praise, presence, peace, purpose. Biar kami mengalaminya Tuhan. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Ampuni kami yang lemah Tuhan. Kami lemah tapi Engkau kuat. Kami bodoh tapi Engkau berhikmat. Berikan hikmat-Mu untuk hidup berkemenangan. Angkat cawan berisi anggur. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Ambil waktu untuk mengucap syukur kepadanya. Sikadabala masuk. Angkat tanganmu kepada Sang Raja. Dia akan membebaskan, melepaskan, bahkan menginjak kepala piton. Rutakara masyadara barenanaro. Sikiara mare. Oh, damai lama masyadara. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Saya bisanya cuma ini. Iya kita. Tapi Yesus bisa melakukan perkara besar lewat kita. Rupanya saya membatasi Tuhan dengan membangun cuma 1000 gereja. Mari kita minta suku-suku bangsa. Kita minta penduduk pulau ini. Kita minta suku-suku datang pada Tuhan. Bangsa-bangsa datang pada Tuhan. Berikan tepuk tangan. Sebab kuasa di dalam kita luar biasa. Kalau saudara baca kitab Filipi, dimulai dari satu orang wanita bernama Lydia. Dan di dalam surat Filipi itu kita mendengar kesaksian Rasul Paulus. Bagaimana keluarga kaisar bertobat. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, kita akan dengar hal yang luar biasa. Silakan duduk saudara kasih. Saudara, jemaat kita sangat diberkati Tuhan. Pemimpin pujian paling top di dunia pernah kesini semua. Ron Kenoly. Lalu Darlene Zschech. Tidak pernah kemana, cuma pergi ke gedung kita ini. Dari Hillsong. Don Moen. Dan nanti Terry McAlmond yang sudah tadi dengar lagunya. Tetapi karcis tidak dijual. Hanya mereka yang ada di Komsel. Siapa di sini anggota Komsel? Angkat tangan. Saudara bisa. Yang lain segera daftar Komsel. Oke? Haleluya. Tanggal 16 dan 17. Tapi sebelumnya juga ada Pak Roni di NPCC dan juga KRC. Mari kita berpesta rohani dari tanggal 9 sampai tanggal 19. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus penguasa alam semesta. Kasih Allah Bapa kita pencipta langit bumi. Dan juga kuasa penyertaan dan otoritas Roh Kudus menyertai saudara ketika memberitakan kerajaan Allah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus katakan amin.